terkait red di Magelang peristiwa itu, kenapa surat itu harus keluar, Bang? Surat dari Bu Mega DPP. Surat itu kan jadi pegangan. Itu kan jadi ada instruksi, tidak tafsir macam-macam. Tanda kutip dalam arti kata perlawanan. Here I am, ntar dulu. Anak buah gue bisa suruh nggak datang ke situ. Setelah mereka terpilih, sekolah lagi di situ. Jadi substansi materi yang dapat dari Magelang itu sebenarnya gak ada yang baru sama mereka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia. Seperti ini terus terang aja, dilibatkan SBY sama Jokowi di dalam Danantara yang begitu spektakuler dan begitu sophisticated, itu gegabah. Tetapi antar dua manusia yang punya story, yang punya tenggang rasa, Prabowo dengan Mega, objektif lah. Gitu. Apa sih di pikiran Mega waktu menyelamatkan dia dari Jordania? Kenapa Pak Prabowo? Sampai orang kayaknya bingung kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Karena apa? Kalau buat saya, itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Prabowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia. Pulang. Lu bisa bayangin bapaknya sakit, bapak ini gak bisa lihat, gak bisa jaga. Ngeri itu. Obat yang dikasih dia, obat ini bukan obat yang sebenarnya. Tersayat-sayat gak tuh si Mega itu. PDI Perjuangan itu punya sekolah partai dengan fasilitas yang cukup bagus, ruang kelas yang bagus, tempat tidur yang bagus, tempat diskusi. Itu ruang sekolah itu, sekolah partai itu digunakan kepada calon-calon yang mau maju pilkada. Yang sudah diputuskan Mega. Calon-calon yang mau maju. Nah, setelah mereka terpilih, sekolah lagi di situ. Jadi substansi materi yang dapat dari Magelang itu sebenarnya gak ada yang baru sama mereka. Soal misalnya pendapatan asli daerah, mereka udah pelajari. Bagaimana bantuan pusat, udah mereka pelajari. Terus kemudian mengenai bagaimana hubungan mereka dengan DPRD, mereka udah pelajari. Dengan apa? Itu sudah dipelajari. Terhadap antisipasi yang termasuk itu tadi. Dan ini bukan apa teori-teori, itu fakta. Itu kalau lihat itu sekolah partai, saya sendiri berapa kali di sana diminta mengajar dan segala macam, itu cukup modern. Alasan DPP atau Bu Mega yang menandatangani mengeluarkan surat itu sebenarnya apa sih, Bang? Banyak publik yang bertanya-tanya. Apa gara-gara pasca Hasto ditahan gitu, gimana Bang? Itu yang kalau pasca Hasto itu kebetulan pas Hasto, artinya pas bertepatan dengan menjelang Magelang, ya kan? Intinya ke Magelang dulu gitu loh. Nah ke Magelang ini saya pikir manusiawi dalam arti kata, kita juga punya sesuatu loh. Jangan pikir kita kayak apa, mau diapa-apain gampang begitu gitu loh. Tanda kutip dalam arti kata perlawanan. Here I am, ntar dulu. Anak buah gue bisa suruh nggak datang ke situ. Itu loh. Nah kemudian inilah dipleseti kemudian untuk jadi ejekan bahwa partai itu mana loyal lebih dulu ke negara apa ke partai? Iya. Begitu tuh. Ramai itu publik. Iya, kita pun terharu kan. Padahal partai itu adalah tulang iga jantung daripada negara. Itu kelihatan.
Kalau nggak ada tanda tangannya itu tak jadi itu DPR. Sangat naif kalau itu dipisah-pisahin. Jadi itu seperti koin sisi dua, partai dan negara. Banyak orang yang mengatakan merasa terhina. Masa Jokowi dibilang petugas partai? Gitu. Banggalah dia. Terhormatlah dia dibikin petugas partai. Kenapa terhormat? Karena petugas partai bisa dia diusulkan oleh partai menjadi calon wali kota, menjadi calon gubernur. Karena petugas partai lah dia bisa jadi calon presiden. Jadi banyak tingkat kebodohan-kebodohan atau tingkat keapaan itu disesat-sesati hanya untuk kepentingan subjektif. Ya sama dengan putusan MK. Tidak ada cawe-cawe dari presiden. Gitu. Datang si kawan, temanku itu. Terima kasih Presiden ke-7 yang membantu. Kalau tidak aku nggak di sini. Gitu. Orang MK-nya kan pangsan. Padahal udah gua tutupin ya kan. Ini malah makasih. Orang MK-nya pangsan. Iya. Keras lagi Bang. Taufik itu memang visioner. Dia gak setuju dulu sama Jokowi. Ya, aku bilang kenapa? Kau nggak lihat matanya Pan, kata Taufik. Haus kekuasaan itu. Gitu. Kata Pak TK tuh ya. Iya. Terus ingat Panda ya, nanti ini akan bikin masalah besar ini. Ingat betul lah gitu. Garang-garang kau bilang kan. Aku dekat sekali sama dia tuh karena satu penjara kami tahun 68. Ya abang kemana-mana ngomong bahwa ini adalah pengkhianat. Bagaimana abang menjelaskan itu bang? Begini, apa namanya secara moral, secara edukatif? Sepakat untuk A, kemudian diam-diam B. Apa namanya itu? Enggaknya pun enggak kasih tahu. Kalau kasih tahu masih gentleman. Nah orang yang punya kelakuan begini digadang-gadangi sama Prabowo waktu ulang tahun Gerindra, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Aku waktu itu shock, terpukul juga. Seperti ini terus terang aja, dilibatkan SBY sama apa? Jokowi di dalam Danantara yang begitu spektakuler dan begitu sophisticated, itu kok gegabah. Kalau nggak ada dua-dua itu juga lebih paten lagi, lebih fokus lagi, lebih terkonsentrasi lagi. Karena dua ini bawa masalah masing-masing. Tetapi antar dua manusia yang punya story, yang punya tenggang rasa, Prabowo dengan Mega, objektif lah. Gitu loh. Apa sih di pikiran Mega waktu menyelamatkan dia dari Jordania? Apa pidato Megawati waktu itu? Saya tidak mau putra Indonesia terlantar di luar. Saya marah kepada Panglima, Jaksa Agung, Menteri. Kembalikan paspor dia tuh. Bayangin tuh. Dalam kedudukan dia sebagai presiden. Kalau mau ingat, ini kan menantunya Soeharto, rezim yang menindas dia. Yang menganiaya dia. Sama Mega nggak ada itu. Mereka inilah yang ngubur-ngubur ini. Mereka kodim-kodim ke apa dia lah. Apa laksus-laksus mereka lah yang nyikati PDI. Bagaimana sakitnya. Aku itu pernah kampanye dulu sama Mega ke Jawa Tengah. Nggak ada yang berani datang ke lapangan. Dari balik pintu, dari teras ngelihat kita, rombongan kita. Nggak berani. Ada kodim, ada koramil. Mega itu sebelum tampil, dia tanya inner circle-nya. Orang-orang di sekitarnya. Ya kan, apa sih pendapatnya Oli, apa pendapatnya Said, Abdullah, apa pendapatnya si Utut, apa pendapat siapa. Ditanya. Ada nggak cerita itu? Pak Prabowo. Ada nggak cerita itu di inner circle dia? Pak, jangan ngomong dasmu Pak. Itu menghina itu Pak. Merendahkan orang lain itu. Kelasnya rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang disampaikan oleh Pak Pandan Nababan. Tentu saja hal-hal seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana perjalanan politik di atas negeri tercinta ini. Di dalam narasi video tersebut di atas memberikan kita sebuah pemahaman baru atau pemikiran kita untuk berpikir secara logik.
bagaimana para pejabat kita untuk menjalankan atau memainkan peranan politiknya, baik dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan berdemokrasi, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, bagaimana kita melihat hubungan Megawati dengan Pak Prabowo? Sebenarnya hubungan mereka sudah terjalin sejak lama. Yang mana kita pernah tahu bahwa Pak Prabowo ini pernah berada di luar negeri, di Yordania, setelah pasca 98. Dan oleh Presiden Megawati pada waktu itu, Pak Prabowo ini dipanggil dan dikembalikan di Indonesia. Dan setelah itu hubungan mereka semakin terjalin baik, semakin terjalin erat, sampai-sampai pernah Pak Prabowo ini menjadi calon wakil presidennya Megawati. Ya, pada waktu itu memang kalah dari Pak SBY. Nah, kemudian perjalanan hubungan mereka terus sampai sekarang ini. Nah, pada saat ini di mana Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, dan kemudian kita lihat Ibu Megawati atau partai politik dari PDIP mengambil jalan untuk beroposisi. Kemudian kita tahu juga bersama bahwa hubungan mereka agak renggang akhir-akhir ini. Ya, kita tahu bersama pada waktu diadakan retreat para kepala daerah oleh pemerintah di Magelang, PDIP mengambil jalan untuk menunda sementara retreat tersebut. Tetapi secara de facto, PDIP ini mendukung pemerintahan Prabowo. Kita bisa melihat bagaimana pembuatan undang-undang perpajakan. PDIP yang paling depan. Kemudian pembuatan undang-undang TNI. PDIP ikut mendukung. Kita bisa melihat di sini hubungan PDIP dengan Presiden Pak Prabowo saat ini sebenarnya baik-baik saja. Nah, demikianlah pendapat saya. Jikalau teman-teman punya pendapat yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.